Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla taqwa libasas sholihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdi abdin dar fi musyidil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'il mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'il yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqu wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innahu khabirum bima ta'malun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahum fi man indah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a shifaan min kulli da'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasanata idza shi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada akhirnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hamba Allah yang mencintai ilmu, di antara hamba-hamba Allah yang hadir di majlis yang dihadiri oleh para malaikat bersama orang-orang beriman, bersama saudara-saudara kita untuk mendapatkan kebaikan dari majlis ini. Tidak ada yang paling kita harapkan ketika Allah mudahkan kita untuk hadir menjadi tamu terpilih di majlis ini, melainkan kita mengharapkan bertawasul dengan kehadiran kita di majlis ini, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita peroleh, Allah akan menurunkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini penting untuk kita samakan frekuensinya, baik saya selaku pemateri maupun jamaah semuanya yang ada di sini sebagai penyimak materi, dan nanti kalaupun ada kekeliruan mohon untuk diingatkan juga. Kita tidak ada yang paling kita inginkan dan harapkan, melainkan ketika kita mengkaji, mengupas materi tentang keluarga adalah Allah memberikan pertolongan, perlindungan kepada kita dan menurunkan keberkahan. Karena itulah sejatinya yang kita butuhkan. Karena mustahil dalam kita menjalani kehidupan rumah tangga ini sepi dari yang namanya masalah. Tidak pernah tersentuh yang namanya ujian atau masalah dalam kehidupan rumah tangga. Dan solusi untuk bisa keluar dari problematika rumah tangga kita ini bukan sebatas semata-mata ilmu yang kita miliki, bukan sebatas kepandaian dan kepiawaian kita mampu menyerap ilmu yang kita dapatkan atau wawasan yang luas, tetapi yang sangat kita harapkan dari kehadiran kita di majelis ini adalah Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kita untuk bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Kemudian yang kedua, setelah kita meluruskan niat, yang penting juga kita hadirkan adalah perasaan syukur. Perasaan syukur bahwasanya kita dipilih satu di antara sekian banyak umat manusia yang dipilih oleh Allah, kemudian kita memiliki pasangan hidup. Ya, ini penting sekali. Ridho terhadap takdir jodoh ini sesuatu hal yang penting untuk kita hadirkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebaikan yang sekian banyaknya kalau kita belum ridho dengan takdir jodoh ini, urusan yang ini. Karena banyak sekali ketika usia-usia masuk usia parubaya, ya, justru di usia parubaya itu ada kalimat yang terlontar, kayaknya tak, saya nyesel ya nikah sama kamu. Kalau sampai ada terlontar gitu, naudzubillah min dzalik, karena pernah ada seorang ibu, ya, gara-gara suaminya mungkin lagi marah, emosi, terlontar kalimat itu, istrinya nggak pernah bisa memaafkan, ya. Mau menyembah-nyembah, sujud-sujud, meminta maaf, saya tidak bisa menerima. Kamu sudah mengatakan hal yang sebenarnya dalam hati kamu. Ternyata selama ini itu yang kamu rasakan. Hati-hati dengan ucapan kita, ya, karena bisa jadi ucapan kita ini akan menyakiti pasangan hidup kita. Maka jangan sekali kita menyesal. Karena apa? Siapapun pasangan hidup kita ini adalah orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, paling sesuai untuk mendampingi hidup kita. Sampai kemudian takdir berjalankan, semoga khatayat dia kali lagi. Karena pernah ada juga seorang ibu ketika berpisah dari suaminya, ketika saya membahas tentang takdir jodoh ini, si ibu ini komplain, Ustaz,
Kalau kayak kami ini gimana? Kamu sudah bercerai ketika usia pernikahan 15 tahun perjalanan rumah tangga kami dan punya beberapa orang anak. Berarti kamu nggak berjodoh dong. Ya, ibu berjodoh dengan suami, tetapi jodoh ibu terhenti di usia pernikahan ke-15 tahun. Nah, kita nggak tahu setelah itu apakah kemudian ibu pertemukan lagi dengan suami, maksudnya menikah lagi dengan suami, atau kemudian menikah dengan laki-laki lain, kita nggak tahu. Tapi seperti itu. Kalau saat ini kita bersama-sama hidup kita, jangan sekali-kali kita mengungkapkan perasaan penyesalan terhadap pasangan hidup kita. Maka syukur ini penting. Ya, kita ini kadang kalau digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita sering merasakan sentuhan, sapaan, kehangatan sinar matahari yang menyentuh kulit kita. Tapi kita melupakan bahwa setiap hari matahari menyapa, memberikan cahaya kepada kita, menyentuh kulit kita, sehingga kita tidak sadari bahwasanya matahari memberikan manfaat kepada diri kita. Tapi ketika kemudian matahari berhenti bersinar, ya, kita tidak merasakan hangatnya, mendung sekian hari, jemuran tidak kunjung kering, ya, baru kemudian kita sadari, kemana mentari yang sekian hari ini tidak nongol menyapa kami. Jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga ini, ya, kita baru menyadari kehilangan pasangan hidup kita ketika dia sudah tidak bersama kita lagi. Saya pernah menghadiri ada satu acara takziah, masih kerabat saya sendiri. Saya tahu bagaimana keluarga ini berjalan, dinamikanya ada perselisihan yang terjadi. Tapi kemudian si ibu ini sambil menatap wajah jasad suaminya yang terbujur kaku dan nampak bersih mengatakan, "Val, Pak Demu kelihatan bagus." Terus dia menahan dengan perasaan berat kemudian pingsan. Ya, bude saya sendiri kebetulan gitu, jangan gitu. Jangan sampai perasaan itu kemudian baru hadir dalam kehidupan kita ketika kita sudah kehilangan orang yang kita cintai. Kadang-kadang seperti itu, kita baru merasa kehilangan ketika sesuatu hal yang selama ini bersama kita dengan segenap kebaikannya tidak mampu kita syukuri dengan baik. Nah, ikhwatul iman wa rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pada petang hari kita akan bahas, melanjutkan materi yang lalu masih dengan ayat yang sama sebenarnya. Judulnya fase-fase pernikahan yang sebaiknya diketahui. Kenapa ini penting? Meskipun tidak ada rumusan yang pasti terkait dengan ini. Kalaupun kita sandarkan ayatnya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayatnya masih ayat yang sama terkait dengan ayat pernikahan ini. Ketika kita membahas ini, kenapa ini penting? Karena memang sunatullahnya kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu melewati fase-fase. Ketika kita masih berada di dalam kandungan rahim ibu kita, ya, itu kita mengalami fase-fase tadinya hanya berwujud nutfah, ya. Kemudian disimpan di dalam rahim, tumbuh menjadi alaqah, ya. Kemudian alaqah ini tumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berubah bentuk menjadi mudghah, segumpal daging atau gumpalan-gumpalan daging. Kemudian ditumbuhkan lagi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meruas-ruas di dalamnya ada idam, ya, ada sumbu setengah tubuh, ya, sampai kemudian dibungkus lagi dengan laham, ya, serat-serat otot, sampai kemudian berbentuk janin dengan fisik yang sempurna, sampai kemudian betul-betul dilahirkan ke muka bumi. Ada proses tahapan seperti itu. Bahkan ketika sejak kita lahir ke dunia ini ada fase-fase yang kita jalani. Dari mulai fase 2 tahun awal kita bersama orang tua kita, ya, kita mendapatkan air susu dari ibu kita selama 2 tahun, ya. Kemudian rezeki yang berupa 2 air susu yang kita terima dari ibu kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diputus, diganti dengan 4 rezeki, ya, makanan dan minum, makanan nabati dan hewani yang 2, kemudian minuman, susu dan air. Kemudian berkembang lagi airnya nggak cuma air putih atau air susu, tapi juga berwarna. Jadi ngobrol-ngobrol ada kinastel, lagi panas, sepet, kental gitu. Kemudian ada kopi, ada sirup, macam-macam berwarna-warni gitu.
Ya, perjalanan seperti itu ada fase-fasenya. Usia masuk usia balita, beranjak menjadi usia sekitar 7 sampai 11 tahun. Ya, anak dikenalkan dengan keterampilan-keterampilan karena fisiknya sudah sempurna, penglihatannya, pendengarannya, ya, dia bisa beraktivitas dengan organ-organ tubuh yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka dia mulai belajar calistung, ya, membaca, menulis, berhitung, ya, gitu. Kemudian masuk pada usia remaja, organ-organ reproduksinya berkembang. Dia semakin bisa membedakan saya ini laki-laki, yang adik saya perempuan dan lain sebagainya. Kenal masa pubertasnya namanya. Bertumbuh lagi kemudian menjadi masa sabab, seorang pemuda yang sempurna secara fisik, gagah, dan biasanya agak kemelete. Tahu kemelete? Iya, kalau udah usia segini, usia saya yang ibaratnya kalau seorang pemuda itu lagi gagah-gagahnya, lagi boleh jual mahal deh gitu loh. Jadi kalau udah usia 35, 36 sudah mulai mikir-mikir, waduh ternyata nggak bisa jual mahal terus itu. Sampai kemudian memasuki usia dewasa, matang secara fisik, matang secara psikis di usia 40 sampai 60 tahun. Usia 40 tahun disebut dengan usia asyudah wastawa. Makanya dalam riwayat disebutkan bahwasanya di usia seperti seseorang tidak lagi memiliki udzur, tidak bisa memberikan alasan, dalam artian dia seperti berdiri di atas semen basah. Hati-hati jangan sampai ketika dia masih juga melakukan hal-hal yang buruk, dia tidak bisa keluar lagi dari semen basah itu, kebiasaan dengan kebiasaan buruknya itu, sampai kemudian dia masuk ke usia tua. Proses perjalanannya seperti itu, urutan-urutannya. Maka dalam pernikahan juga sebenarnya begitu kalau kita cermati. Meskipun sekali lagi beda dengan usia tadi, dari mulai anak-anak menjadi dewasa kemudian menjadi manula. Kalau di usia pernikahan itu kembali kepada latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya, pendidikannya, dan muamalah di antara keduanya suami istri itu. Ya, seperti apakah sih? Sebelum masuk kepada itu, saya ingin menyampaikan satu hal. Ini kalimat yang menarik menurut saya. Pernikahan itu dimulai dengan karunia istimewa berupa perasaan khusus yang dirahmati antara suami istri yang dibingkai dalam sebuah ikatan suci bernama pernikahan. Kalau kita buka dalam kitab Syahidul Khatir, Ibnu Jauzi menyebutkan kurang lebih terjemahan bebasnya seperti ini. Sejatinya jiwa-jiwa yang mulia, ya, itu menolak untuk mempertemukan dua anggota tubuh, organ tubuh yang dipandang tidak baik. Lalu Allah menurunkan syahwat yang dirahmati sehingga, ya, seorang laki-laki cenderung kepada seorang perempuan, perempuan cenderung kepada seorang laki-laki, maka diikatlah mereka dalam satu ikatan yang dirahmati bernama pernikahan. Sehingga manusia kemudian berketurunan, ya. Tidak ada syariat semulia Islam ketika membahas tentang ini. Hari ini kita temukan data-datanya di Eropa, ya, di Amerika. Jadi kalau masyarakat Jepang, kemudian China, itu rata-rata mereka menikah di usia 40, di atas usia 40 tahun. Okay. Menunda menikah sampai di atas usia 40 tahun karena apa? Nunggu mapan dulu. Gitu. Jadi jangan-jangan ini mas-mas yang udah sudah usia mapan belum menikah juga, nunggu mapan juga kayak orang China. Kemudian di Amerika juga seperti itu. Bahkan hanya separuh yang berminat untuk menikah. Bayangkan, syahwatnya tetap ada tapi nggak mau nikah. Ya. Berarti bagaimana? Berarti kan dilakukan secara tidak benar. Gitu. Yang tadi syahwat itu dirahmati melalui perkinahan, ketika tidak melalui perkinahan berarti lanat yang ada. Sampai kemudian kalau ketika di Eropa kondisinya lebih parah lagi. Kurang dari separuh yang tertarik untuk menikah. Karena bagi mereka pernikahan, institusi bernama pernikahan itu merepotkan. Ya. Karena perempuan-perempuan di sana sudah pendidikan tinggi-tinggi, merasa bisa punya penghasilan sendiri, tidak perlu tergantung kepada laki-laki. Pikir mereka seperti itu. Begitu keadaannya. Maka ketika syariat datang, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memerintahkan tazawwajul wadud wal walad fa inni mukatsirun bikumul ummam. Membahas syariat ini,
Pilihlah wahai para ikhwan, para laki-laki, perempuan-perempuan yang penyayang lagi subur. Ya. Ya, jangan nggak akan dapat perempuan yang subur kalau tidak memiliki sifat kasih sayang. Ya, ya. Jadi penyayang dulu ya, bukan subur dulu ya. Nanti bingung kalau subur tapi tidak penyayang kan gitu. Nah ini sudah masuk al-wadud. Wal-wadud ya, wadud ini masuk pada fase pertama. Baik. Jadi Allah memberikan perasaan khusus ini di antara suami istri dalam bingkai ikatan bernama pernikahan, yang kemudian disebut dengan misakon golito, yang disebut sebagai amanah. Di mana apa itu amanah? Makhluk Allah yang pernah ditawarkan kepada makhluk Allah yang lain. Jadi amanah itu makhluk dari Allah SWT yang ditawarkan kepada makhluk Allah yang lain yang badannya besar-besar. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibali fa'abain ayahmilna wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, dan semua makhluk Allah yang badannya gede itu menolak. Maka amanah itu ditawarkan kepada manusia. Karena mereka merasa tidak sanggup, mereka merasa takut akan berkhianat, tapi kemudian amanah diambil oleh manusia. Ya, manusia punya potensi untuk zaluman jahula, zalim dan bodoh. Ya. Kalau dia tidak dicelup dalam celupan ketaatan, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan amanah ini Allah menciptakan instrumen yang bernama keluarga sebagai tempat lahirnya berbagai perasaan khusus di antara mereka. Ada seorang perempuan, seorang wanita, dia berperan sebagai seorang ibu. Meskipun dia seorang wanita yang lemah gemulai, tapi dia memiliki naluri keibuan, yang memiliki fisik lemah ini sanggup mengandung bayi usia 9 bulan lebih 10 hari. Dibawa tidur, dibawa jalan-jalan, sambil memasak, sambil menyetrika, sambil melakukan berbagai pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian melahirkannya dengan bertaruh nyawa, kemudian menyusuinya selama 2 tahun tanpa jeda, kadang terjaga di setiap malamnya. Ia mampu melakukan itu karena Allah memberikan naluri keibuan fitrah sebagai seorang ibu. Begitupun dengan seorang ayah, seorang bapak, ketika dia bergelar menjadi ayah, ya, maka dia memiliki kemampuan ekstra. Dia menggerakkan tubuhnya untuk menanggung 4 perempuan. Bapak jangan salah tangkap nih, bukan 4 perempuan 4 istri, bukan ya. 4 perempuan adalah ibunya, istrinya, saudara perempuannya kalau dia punya saudara perempuan, kemudian anak perempuannya kalau dia punya anak perempuan. Ya. Dia mampu menafkahi itu. Ini yang harus dicamkan oleh para ibu juga bapak-bapak semuanya, bahwasanya ketika Allah berfirman dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima fadala ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya apa? Laki-laki itu diberikan kemampuan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Asal enggak terlalu banyak beralasan, asal enggak malas-malasan, asalkan dia bergerak saja, karena ayatnya hanya berbunyi apa? Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Bumi ini dijadikan mudah bagi para lelaki, para suami untuk dipijak, untuk dijejak, untuk dieksplorasi, untuk dieksploitasi. Cukup jalan, nggak pakai lari, bukan fasau. Famshu fi manakibiha. Para orang tua kita di Jawa ini cukup dengan prinsip nek obah ya mamah mas. Ya, asal mau usaha. Bayangkan jenengan bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarga, pulang ke rumah bukan hanya membawa rezeki untuk mulutnya sendiri, bahkan untuk semua manusia yang ada di dalam rumah itu. Kalau di situ ada istri, istri. Kalau ada anak, istri dan anak-anak. Kalau ada juga orang tua, istri, anak-anak dan orang tua. Kalau ada saudara perempuan yang belum menikah, istri, anak-anak. Bayangkan. Berarti kalau semakin banyak isi rumahnya itu rezekinya semakin banyak, berarti gitu prinsipnya. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, laki-laki diberikan kemampuan untuk menafkahi itu. Jadi ibu-ibu juga jangan cepat baperan ketika ibu mertuanya, saya tak ikut kamu ya, gitu loh.
Terus kemudian wah nanti mesti ibu mesti ngatur-ngatur rumah tangga kita gitu loh. Ya baik-baik ya. Itu nanti ada pembahasan sendiri ya tentang konflik menantu mertua. Gitu. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Laki-laki punya kemampuan itu. Dia bekerja keras, membanting tulang, mampu. Bicaranya mampu untuk menafkahi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Beda sama perempuan, Bu. Ya. Ibu itu bekerja di luar, punya penghasilan, berapapun besar penghasilan yang ibu peroleh, itu untuk ibu sendiri. Ya. Hanya cukup untuk ibu sendiri. Oke, ya oke. Ya, oke, mungkin secara materi nominal, tetapi secara hukum asal dia hanya cukup untuk dirinya sendiri gitu. Nah itu bedanya di situ. Ya ini kan wilayah-wilayah yang butuh keyakinan gitu loh. Kalau kita bicara tentang konsep rezeki itu butuh keyakinan. Karena ada seorang datang kepada Imam Ahmad, ya, wahai Imam, tolong doakan saya, bantu saya menemukan solusi. Kenapa? Saya terlilit utang, banyak masalah keuangan. Kamu profesinya apa? Saya karyawan. Di mana? Di Fulan, kerja di tempatnya Fulan. Digaji berapa? 5 dirham. Kalau gitu besok sampaikan kepada bos kamu, minta diturunkan jadi 4 dirham. Kaget loh. Gajinya 5 dirham kurang kok malah suruh minta turun. Tapi karena yang ngomong saya imam, ya kalau dulu itu yang namanya ustadz, saya itu dituruti ya. Maka kemudian minta sama bosnya gajinya diturunkan jadi 4 dirham. Senang bosnya loh, ada karyawan baik hati minta diturunkan gajinya. Diloloskan langsung permohonan, kalau naik gaji nanti dulu ya gitu loh. Kemudian tambah gak cukup. Wahai imam, ini tambah gak cukup dengan 4 dirham. Kalau gitu kamu ngomong lagi sama bos kamu, atasan kamu, bilang minta diturunkan jadi cuma 3 dirham. Pikir garuk-garuk kepala tuh. Bener gak sih ini gak salah ngasih resep. Kok jadi seperti ini wong 5 dirham gak cukup, 4 dirham apalagi. Nah ini suruh turun lagi 3 dirham. Maka datang lagi kepada Imam Ahmad menyampaikan kepada atasannya sesuai dengan saran gurunya Imam Ahmad diturunkan jadi 3 dirham. Ditunggu gimana ya, apa yang terjadi? Loh, kok perasaan jadi cukup ya dengan 3 dirham itu? Pelan-pelan hutangnya mulai terbayar. Bingung dia. Beberapa bulan kemudian dia datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, apa usianya? 5 dirham nggak cukup, 4 dirham nggak cukup. Giliran 3 dirham, kok malah pas, nggak punya utang lagi gitu. Apa kata Imam Ahmad? Ya karena bisa jadi yang 2 dirham itu bukan hak kamu, tapi hak orang lain. Kita ini nih ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Bapak ini ya kerja di sebuah perusahaan, gajinya sebulan 5 juta, taruhlah itu. Kecil Pak ya 5 juta ya. Terus kemudian setelah itu tahu-tahu bosnya ngasih tambahan 15 juta. Ya hari ini kamu saya kasih 20 juta. Senang nggak Pak ya? Senang, ada tambahan 15 juta. Apa yang dipikiran Pak dengan uang 15 juta? Ya, wah kesempatan ini ganti motor, kendaraan. Wah kesempatan ini pasang AC, panasnya kayak gini gitu. Wah kesempatan beli kulkas. Wah kesempatan buat nyari utangin nomor sekian gitu loh. Jadi semua keinginan-keinginan yang nggak pernah terpikirkan keluar semuanya. Ada nggak ya di antara ibu-ibu bapak-bapak ketika ada kelebihan harta seperti itu yang tidak biasa berpikir gini, sesek nanti dulu, ini kok saya dapat tambahan rezeki 15 juta ini, jangan-jangan ini jatahnya anak yatim sebelah rumah, jangan-jangan jatahnya ada kerabat saya yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Jangan-jangan ini jatahnya anak-anak pondok pesantren Fatimah Az-Zahra yang kalau makan hariannya cuma nasi lauknya kerupuk sayur gitu tadi. Dan ketika hari Senin Kamis ketika saat mereka berpuasa ada menu istimewa, dapat kiriman dari luar. Ya dapat daging, dapat ayam. Kalau pondok putri saya begitu tadi. Istimewanya ketika hari Senin dan Kamis saat mereka berbuka puasa itu dapat kiriman dari luar, biasanya menunya istimewa. Ada yang nggak kepikiran seperti itu? Ini jangan-jangan dititipkan kepada saya untuk memberikan kepada mereka. Wah, jangan-jangan ini yang 15 juta ini untuk dikirimkan ke Palestina. Kira-kira langsung dikirim begitu, Pak? Ada yang berpikir itu? Nah, itu masalahnya.
Dari kita lanjut yang ke sini. Nanti kalau kebablasan sana materi nggak lanjut. Kemudian apa yang dilakukan seorang laki-laki? Naluri ke bapaknya menuntut dia untuk terus belajar. Ya. Ini alhamdulillah loh. Meskipun nggak berbanding seimbang ya, secara jumlah ya, masih kebanyakan ibu-ibu, tapi agak lumayan gitu loh. Ya kalau tadi pagi kita kajian keluarga Sakinah di Masjid Arafah itu, bapaknya cuma 5. Padahal sebelahnya penuh full sampai lantai 2 itu. Ini bapaknya pada kemana gitu ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Kenapa? Bapak-bapak harus punya ilmu yang cukup untuk menjaga dan melindungi keluarga, mendidik mereka, mengingatkan mereka. Kenapa? Kalau ada istri, ya sudah waktunya sholat, tidak sholat, itu yang pertama kali kalau sampai dia lewat bablas, ya ditanya siapa? Bapaknya dulu. Ibu-ibu itu enak, nanti di hari penghisaban itu yang ditanya dulu suaminya. Gimana sholat istrimu? Gimana puasa Ramadannya sudah disaur semua belum, dibayar semua belum? Itu jenengan. Gimana ketika kamu berikan uang belanja dia selektif nggak memilih makanan? Itu jenengan yang ditanya dulu. Baru yang ditanya istri terkait dengan amalnya. Tapi pertama kali ditanya adalah suaminya. Kalau ibu, ya pintu surganya suami ridho selesai, gitu loh. Seperti itu. Gitu. Jadi ini betul untuk dipahami. Maka seorang laki-laki itu butuh ilmu, butuh belajar terus menerus. Karena apa? Dia punya kewajiban islah, mendidik keluarganya. Ya. Dan itu tidak bisa dilakukan melainkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan itu tadi. Baik. Jadi ini urgensi pembahasannya. Kenapa kita membahas tentang fase-fase keluarga? Karena memang ada tahapan-tahapan yang bisa jadi kita perlu untuk mengevaluasi meskipun kondisinya tidak sama. Kita mulai dari fase yang pertama. Kalau kami di kajian keluarga Sakinah itu setiap fase kami bedah per satu sesi. Jadi kalau ini 5 fase saya akan sampaikan secara singkat. Ya, detailnya biasanya ada pembahasan per fase ini. Yang pertama adalah tahap mawaddah, romantic love, cinta yang romantis. Ya, mawaddah itu apa sih? Cinta yang bergelora, menyala-nyala. Ya. Al-wuddah itu perasaan ingin nempel, ingin berdekatan, tidak mau berjauhan. Maka biasanya perilaku pengantin baru kalau jalan berdua gandengan tangan. Mamer-mamerin yang pengantin lawas ya. Yang sudah nggak dipegangin lagi. Satu-satunya dipegangin ketika pergi ke mall toh. Dia dipegangin rapat itu. Nggak semua barang diambil gitu kan gitu. Jadi itu aktivitasnya bareng, makan bareng, kadang bersihkan rumah bareng, jalan-jalan bareng, muterin alun-alun itu. Karena selalu ingin menempel bersama al-Buddha. Jadi anak-anak itu ketika usia-usia awal itu maunya nempelnya sama emaknya. Yakin itu seperti itu. Bapak bisa coba. Ya. Kalau enggak berarti ada masalah dengan ibu gitu loh. Misalkan ya, ibu ya atau istri jenengan suruh jejer sama artis-artis yang cantik-cantik itu siapa sih sekarang artis sekarang tuh? Saya itu kenalnya yang dulu-dulu itu bangsa Maryam Belina. Jadul banget ya Pak ya. Terus apa lagi? Paramita Rusadi itu loh. Yang sekarang saya enggak tahu artis sekarang itu. Suruh jejer-jejer misalkan sama Pak artis-artis yang cantik-cantik gitu misalkan itu. Terus masing-masing suruh manggil anak jenengan itu. Ayo dia ikut tante, yuk. Meskipun cantik, yang di sebelah-sebelahnya emaknya, mesti anak itu akan datang kepada emaknya, bukan kepada artis-artis yang cantik-cantik itu. Meskipun emaknya cuma diem tok melihat anaknya, anak itu mendekati emaknya. Karena apa? Ada perasaan ingin nempel. Nah, sekarang kita tengok rumah tangga kita itu masih seberapa besar mawadahnya. Masih tidur bareng satu kasur atau udah kayak kos-kosan. Istrinya di kamar tidur, bapaknya di ruang tamu gitu loh, atau malah di pos kamling gitu. Ya. Jadi ibu harus bersyukur ketika suami udah mendekati ibu, nempel, noel gitu loh. Ya dikit-dikit loh. Apa sih? Ya dibekap dari belakang. Nah itu berarti masih ada mawadahnya Bu. Bersyukur ya. Bukan receh, apa sih udah tua macam-macam gitu. Jangan Bu, itu berarti mawadahnya masih ada di bapak itu. Masih pengen gandeng, masih pengen nempel ya. Meskipun catatannya adalah ketika ada maunya tuh gitu.
Ya, karena gitu pengakuan ibu begitu Pak. Kan ibu itu begitu ada pembahasan sendiri. Tadi di pembahasan tentang rahmah itu saya sampaikan tentang itu gitu loh. Jadi tahap pertama adalah mawaddah rahmatul ilah. Nah, kenapa demikian? Karena disebutkan oleh Imam Al-Asfahani tentang apa itu mana mawaddah adalah mahabbatus syai' wa tamanikoni. Menyukai sesuatu dan keinginan untuk memiliki itu mawaddah. Jadi kalau seringkali dibahasakan sekarang ini oleh para asatidz cinta karena ya. Cinta karena isi dompetmu lumayan sih mas gitu. Cinta karena Rubicon loh tongkrongannya gitu loh. Cinta karena masnya itu betul-betul orangnya sopan, halus, lembut. Bukanlah lembut gitu. Mas ini masya Allah orangnya bijak, wibawa dan segala macam. Mas juga gitu, bahwa juga itu milih ibu juga karena kecantikannya ya, karena apa namanya kecerdasannya, karena mungkin apa namanya teman sesama pengajar di SD itu Nurul Iman yang saling memuji, wah ini si Afat ini bagus sekali ini, wah tertarik tadi. Coba saya dikenalkan, kita arufin gitu misalnya. Seperti itu misalnya. Jadi ada sesuatu yang mendorong untuk berdekatan dengannya. Dari kata wada ya wadu, ya. Penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua adalah perasaan sayang, sebagaimana sayang kekerabatan tadi. Jadi al mawaddah itu juga bermakna perasaan ingin berdekatan tadi kan. Tapi secara umum yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mawaddah itu mahabbatus syai' wa tamanikoni. Mahabbah, perasaan perasaan cinta. Sehingga ada juga ulama menjelaskan tentang makna mawaddah itu al-mujamah, ada makna lain dari jima gitu loh. Jadi ya namanya orang menikah yang melakukan hubungan suami istri. Kalau enggak berarti ada masalah gitu loh. Karena ada suami istri nikah, ya. Ini kejadian nyata, 3 minggu nggak mau didekati suami. Terus akhirnya konsultasi kepada Ustaz Rias Muro. Saya ingat Ustaz Rias Muro rahimahullah taala menyampaikan gitu, kenapa Mbak nggak mau didekatin suami? Maaf Ustaz, saya harus jujur ya. Suami itu maaf ya kalau ngomong mulutnya bau, dia bilang. Padahal ngomong doang loh, apalagi kalau deketin rapet gitu. Jangan-jangan sebelum melakukan pingsan saya. Maka kalau nanti ada pembahasan muasyarah bil ma'ruf, penampilan itu penting dijaga. Bau ya, bau mulut, bau badan. Jangan mentang-mentang di rumah sendiri semaunya nggak dijaga gitu. Itu kenapa Rasul sampai kemudian ketika orang datang sholat berjamaah, betul-betul soal bau mulut itu, bau badan itu diperhatikan ya. Bahkan sekiranya tidak memberati, Rasul akan perintahkan setiap kita mau sholat itu bersiwakan seperti itu ya. Jadi mawadah ya. Jadi mawadah itu perasaan cinta seperti itu ya. Nanti kalau saya detailkan lagi khawatirnya tidak cukup waktunya. Ada sedikit penjelasan berkenaan mawadah. Kata Imam Hasan Al-Basri adalah metamorfosa dari hubungan suami istri. Jadi ibarat rumah tangga itu adalah mesin, maka mawadah adalah dinamonya, ya, dinamonya, penggeraknya. Jadi artinya apa? Ya, untuk mencapai nanti sampai pada tahapan Roma, mawadah itu butuh dirawat dan dijaga dengan berkegiatan bersama. Karena apa? Mawadah itu seperti benteng yang batu batanya tersusun dari peristiwa harian. Ya, setiap kejadian demi kejadian harian ini akan menentukan seberapa kokoh benteng itu terbangun nanti untuk menjadi bangunan yang namanya rahmah itu. Ya. Jadi ini prosesnya panjang ya. Nah, hanya sekali lagi yang model mawadah yang selalu ingin nempel itu biasanya masing-masing berbeda. Ada tahannya cuma 1 tahun, ada 2 tahun, ada 5 tahun, ada yang bahkan cuma 3 bulan gitu. Tapi saya masih ingat ya orang tua kami dulu ya. Berarti generasi kelahiran orang tua yang kelahiran tahun 50-an, 40-an itu mereka nggak pakai dita'arufin ya, langsung pokoknya kamu nikah ya sama ini, jadi suami istri yang baru kenal yang namanya suami, yang namanya istri ya sejak pernikahan itu. Tapi mawadahnya nempel terus jadi sejak awal menikah. Saya ingat betul bagaimana orang tua saya ingat betul bagaimana mbah-mbah saya, itu begitu. Tahan awet lama gitu. Nah, hari ini yang ngakunya udah
sudah pacaran 7 tahun. Nah justru 7 tahun itu dikredit gitu. Mawadahnya dikredit 7 tahun. Jadi sisanya berapa? Tinggal 7 bulan. 7 bulan udah habis gitu, mawadahnya gitu. Pernah kemarin itu ada suami istri baru nikah 3 bulan ribut, kadang minta cerai. Kenapa katanya? Ribut masalah game online. Loh. Ternyata pada pecandu gamenya dua-duanya gitu loh. Kalian tuh ya udah nikah kayak anak kecil. Kemarin punya kebiasaan itu silakan, tapi sekarang udah nikah itu harusnya mulai mengevaluasi. Penting nggak mainan kayak gitu itu. Sama bapak juga begitu ketika udah nikah, yang hobinya mancing terutama ya. Karena mancing itu nggak bisa ditahan berapa lamanya itu loh. Bisa seharian nongkrong di atas air itu kuat gitu loh, tahan. Dicari apa toh mas? Yang dicari itu dedetnya itu loh yang ya, nunggu dedet itu sampai seharian loh, istrinya pegel loh. Ya mas dulu masuk bujangan bilang nggak punya tanggungan, nggak apa-apa. Ini anak nangis, beras habis, SPP belum dibayar, jalan mancing kok. Siapa tuh dapat uang, dapat ikan banyak, nggak gitu caranya. Kawan saya itu mancing pak, bu ya, mancing itu modalnya 10 juta. Ya. Itu kecil, itu tahun 90-an. Untuk apa? Sewa kapal. Iya sewa kapal mancing di tengah laut, dapat ikannya gede-gede pak. Dan puas gitu loh, hobi mancing beneran gitu loh, mancing mania kan itu istilahnya duluan gitu, seperti itu. Hobi itu sekalian gitu loh, bukan hobi yang menyakiti hati pasangan. Ya. Nah ini juga menarik, ada kisah nyata. Ada seorang laki-laki pernah menemui saya, Ustaz, saya kalau boleh jujur, karena laki sedang bergejolak dengan istrinya, lagi ada masalah, kemudian dia mengatakan, Ustaz, saya sejujurnya ya, saya tidak mencintai istri saya. Ya, saya tidak mencintai istri saya. Duh, antum sudah punya anak mas? Sudah, saya. Berapa anaknya? 5. Nggak cinta punya anak 5. Berarti antum nggak tahu definisi mawadah ya mas. Loh, memang kenapa? Mawadah itu kata ulama, dia adalah makna kinayah dari nikah, yaitu jima. Ketika jenengan ngumpuli istri, itu namanya mawadah, perasaan cinta. Oh gitu ya tadi. Apa dikira perasaan cinta itu hanya ketika degup jantung bergetar ya, pipi yang tersepu-sepu merah, bersemu merah itu loh. Mungkin karena banyak nonton sinetron, jadi begitu yang dibayangkan gitu loh. Itu nggak merasakan saya tadi loh. Bukan gitu mas, antum tidak enggan untuk mendekati istri, bahkan antum mengumpuli istri, bahkan kemudian lahir dari rahim istri antum itu adalah anak-anak. Itu menunjukkan perasaan cinta, itu mawaddah. Jangan salah. Ya. Maka syukuri itu, jangan karena tidak disyukuri ini ya jadi masalah kan itu loh. Fase pertama, lanjut fase kedua. Fase kedua adalah fase gejolak kami menyebutnya. Fase saat beradaptasi dengan pasangan. Dulu ketika awal menikah itu serasa mengawang di atas awan. Dunia serasa milik berdua ya. Yang ada adalah keindahannya saja. Belum ada masalah SPP yang belum dibayar, belum ada masalah harga minyak yang naik gitu loh. Semuanya indah terasa. Bahkan sesuatu hal yang tidak membuat nyaman di hari pertama pernikahan itu membuat menjadi kelucuan yang menggelikan di antara keduanya. Suaminya sedang menegur, "Duh, Mas Bagus yang gantengnya kayak gini, gagahnya kayak Werkudara, ternyata nek tidur mendengkur gitu loh." Itu lucu bagi dia. Tapi beberapa tahun silam ketika di fase ini, ketika ada banyak masalah gitu loh, walah cuma ngorok itu aja gede loh, nggak bisa ngerampungi masalah gitu loh, gitu seperti itu. Jadi sesuatu yang tadinya lucu, menggelikan, dia mudah untuk dimaafkan, menjadi sesuatu yang tidak dimaafkan. Ya. Bayangkan ada suami istri itu bertengkar hanya gara-gara suaminya, bukan hanya gara-gara karena nggak dikomunikasikan ya. Suaminya setiap kali pulang dari masjid waktu sholat isya nggak langsung pulang. Apalagi kalau ada masalah, kan ada tipe laki-laki ketika ada masalah itu pengen nggak pulang ke rumah, nunggu istrinya tidur baru pulang ya. Kalau besok pagi disediakan kopi berarti masalahnya dianggap sudah selesai. Padahal dalam hati saya masih ngondok, nggak dibahas, nggak dibicarakan, cuma kopinya tok yang diharap-harap. Ya. Ada tipe seperti itu.
Dan istri nggak membicarakannya, nggak menanyakannya. Gitu. Bayangkan 15 tahun kemudian yang aduan yang masuk ke desnya Ustadz Rias Murokrian rahimahullah ta'ala waktu itu mengatakan, Ustadz suami saya itu 15 tahun, bayangkan setiap baca isya itu nggak langsung pulang, yang nongkrong di pos kamling, yang ngobrol di masjid, nggak tahu apa yang dibahas itu, kayak orang penting banget gitu loh ya. Jadi pulangnya setiap malam, saya kan bingung, saya tungguin nanti pulangnya kemalaman, saya capek. Nggak, saya tungguin nanti ketika dia datang itu sudah saya kunci, nanti gedor-gedor. Saya jadi nggak enak tidurnya, nggak nyaman. Pertanyaannya, ibu pernah ngomong belum sama suami? Oh ternyata nggak pernah ngomong. Pernah nggak ibu ngomong misalnya, Mas, boleh habis sholat isya langsung pulang, kita mau ngomong nih. Berapa detik tadi bu? Ya, berapa detik tadi bu? Ibu tinggal ngomong gini, Mas nanti baca isya langsung pulang ya, aku pengen ngomong. Berapa detik itu? Nggak lama kan? Hanya karena nggak diomongkan itu, suami nggak paham. Kalau itu mengganggu perasaan istri. Suaminya komplain lagi. Ustadz bayangkan. Ini saya dengar cerita dari Aujarham. Ustadz bayangkan, dia boleh ngomong begitu, tapi saya boleh dong komplain. Kenapa? Jenengan komplain apa? Saya selama 15 tahun nikah sama dia, nggak pernah yang namanya dibuatkan teh. Nah maksudnya jenengan gimana? Maunya kalau saya pulang kerja di rumah sudah ada teh. Ustaz tadi pintar aja jawabnya ya. Mas, hidup di dunia nggak cuma teh. Kadang ada air putih, kadang ada sirup, kadang ada coklat, kadang ada susu. Kuasaan jenengan nggak global. Ya. Jenengan pernah nggak ngomong sama istri, Dek, kalau saya pulang kerja, tolong buatkan teh. Berapa menit, Mas? Persoalan jenengan berdua itu ada karena nggak ada komunikasi. Jenengan punya keinginan, tapi nggak pernah dibicarakan dengan pasangan. Memang kan jenengan ikut aliran kebatinan ya. Nggak perlu ngomong istri langsung paham, nggak perlu ngomong suami langsung paham. Cukup, oh minta teh. Hebat sekali kalau begitu gitu loh. Seperti itu. Jadi beradaptasi dengan pasangan. Kenapa ini penting beradaptasi? Karena jelas pasangan hidup kita sedekat apapun kesekufuan suami istri itu, dia pasti punya latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, cara mendidiknya dan membesarkannya, pendidikan yang berbeda, lingkungan masyarakat yang berbeda, teman pergaulan yang berbeda. Itu bagaimanapun membentuk karakter selama sekian lama. Sehingga ketika ini berpadu menjadi suami istri harus mulai dikenali. Sekarang kita bicara tentang sarapan saja. Itu masing-masing kultur masyarakat berbeda loh. Ada keluarga itu yang biasa setiap pagi menyediakan sarapan. Itu ibu di rumah itu terbiasa adalah ya sudah cuma masak dengan masakan yang sebentar dibikin langsung jadi. Kalau lagi repot banget ya sudah, tinggal Pak, kalau kemarin masih ada nasi yang belum habis, dibikin nasi goreng. Dulu itu saya tahunya Pak, nasi goreng itu adalah nasi yang tidak habis kemudian digoreng. Jadilah nasi goreng loh. Sekarang kepada jualan nasi goreng, berarti nasi yang nggak habis di rumah pada dibikin nasi goreng. Dulu pikir saya begitu, ternyata enggak. Karena setahu saya di keluarga saya begitu. Nasi kemarin nggak habis, hari ini pagi ini digoreng gitu loh, biar bisa dimakan. Kalau enggak, beli sayur bayam, sayur sop, itu kan dimasak sebentar selesai. Goreng tempe sebentar selesai. Lebih nyaman menyiapkan sarapan di rumah. Tapi kan ada keluarga yang berbeda. Misalkan di Jawa Timur ini, ada banyak sekali warung-warung yang menyediakan dan menunya seragam kalau pagi apa? Nasi pecel. Ya. Dikenal dengan nasi pecel Madiun ya. Atau nasi pecel Ngawi gitu. Itu setiap hari sarapan nasi pecel nggak pernah bosan kami Pak gitu. Tapi kan ada kultur masyarakat Solo. Kalau pagi tersedia semua jenis masakan di warung-warung yang tinggal pilih dari mulai harga berapapun. Dari mulai harga 3.000 ada, masih ada dekat saya itu harga 3.000, 5.000, 10.000. Mau nasi pecel, mau nasi liwet, mau nasi sayur lombok hijau, mau nasi soto. Solo itu paling komplit. Makanya siap-siap kalau menikah sama orang Solo itu nanti permintaannya macam-macam. Karena terbiasa dari pagi kultur masyarakatnya itu semua jenis masakan ada di pagi hari.
Sementara mungkin di Semarang itu baru tersedia jam 10 pagi paling cepat. Kalau warung ya kalau di bawah itu ya paling hanya warung tertentu yang menyediakan misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau sebelumnya di fase mawadah itu mengawang di atas awan, sekarang sudah down to earth, turun ke bumi. Oh ternyata suamiku seperti ini. Oh istriku ternyata begitu. Dulu saya membayangkan istriku itu bisa memasak semua jenis masakan karena dia orang Solo. Ternyata bisa memasak semua jenis masakan Indomie rebus ya. Kadang rasa kare, kadang rasa macam-macam bisa. Selain itu no, dia bilang gitu. Ini harus dikompromikan kan. Kalau suaminya membayangkan setiap kali pulang ke rumah itu tersedia semua setiap hari jenis menu yang berbeda, kan harus dikomunikasikan. Istri nggak pernah terdidik dalam kultur pandai memasak dan tidak mencintai memasak. Coba gini. Apa kemudian istri mengatakan, pokoknya mas, pokoknya saya tidak bisa masak, jangan paksa saya bisa masak. Gitu bu? Ya tidak juga. Suami juga, pokoknya kamu harus bisa masak, semua jenis masakan. Begitu? Tidak bisa seperti. Ya paling tidak titik temu komprominya gimana? Dibahas, dibicarakan. Ya udah gini lah. Kamu cukup belajar satu jenis masakan saja yang saya paling suka. Saya paling suka itu nasi rawon. Kamu belajar bikin nasi rawon ya. Ya diajari. Ya sudah. Kalau gitu saya temukan kamu dengan koki yang paling pintar masak rawon. Nanti saya bayar kokinya. Pokoknya ajari istriku sampai bisa masak rawon gitu. Ada ikhtiar berarti, ada untuk mengkompromi. Ini namanya beradaptasi, ya. Itu baru soal masakan gitu loh. Belum pergaulan laki-laki dan perempuan itu ya Allah, bapak itu kalau mendampingi istri belanja, ya, jangan sudah berbesar hati dengan dek saya dapat bonus ini lumayan bisa kamu beli tas baru biar ndak ngisin-ngisinin nek jagong. Oh ya mas. Yuk kita cari tas baru, seneng banget pengen kapan dibelikan tas baru ya, gitu loh. Antar suaminya, yaudah yuk pikir suaminya paling 1 jam cukup lah, karena 1 jam lagi saya harus ngisi pengajian kan gitu. Udah ya tak antar deh, sekali-kali nemenin kamu shopping ya, masuk setiap kali belanja cuma ditemani asisten rumah tangga ini saya temenin bilang. Tas ya nyarinya tas, iya nyari tas dia bilang. Pengennya yang gimana? Oh ini ada tas, toko tas, sudah serba lengkap. Masya Allah, mas toko tasnya lengkap sekali ya, gede banget ya. Itu aja udah bikin suaminya bingung. Waduh ini bakalan lama nih urusannya. Gitu loh. Ya sudah, kamu pengen tas yang seperti apa? Ya pokoknya tas yang sesuai dengan budget anggaran lah. Dia bilang, oh gitu. Ya udah yang penting kamu pengen apa? Mas bagusnya warna coklat apa warna hitam ya? Pertanyaan pertama, sederhana kan? Warna hitam atau coklat? Ya kamu pengennya warna apa? Kalau hitam biasa kayaknya, udah tahu. Tapi kan kalau hitam bisa dipakai semua jenis pakaian, gitu. Tapi udah punya mas, ya udah warna coklat. Sudah cari warna coklat. Ini ada tas warna coklat, cocok kayaknya buat kamu. Tapi mas bentuknya kotak, gitu loh. Wow, yang ujungnya ada melengkung gitu loh. Jadi kan dilihat tuh enak, itu enggak fashionable gitu loh. Bahwa yang ada lengkungan di pojoknya itu. Oke, ya sudah cari yang ada lengkungannya. Muter ketemu ternyata warna coklat ada lengkungan di sudutnya. Ini ya, mas, ini kekecilan, kurang gede. Ini cuma masuk paling uang berapa lembar, handphone enggak masuk. Dia bilang itu. Akhirnya muter lagi cari yang agak gede. Ini mas segede ini mah buat belanja. Ini kayak karung kayak gini itu enggak menarik sekali. Ya udah cari yang tanggung mas, nggak kecil banget, nggak gede banget. Ya seberapa ukuran? Segini loh mas, digambarkan itu. Udah cari muter yang seperti itu, coklat yang nggak kaku gitu ujungnya, terus kemudian yang ukurannya tanggung. Nah ini cocok kayaknya. Itu udah 1 jam padahal, 1 jam muter itu. Belum masuk harga itu tadi. Pertama dicek, udah, mas ini beneran, iya ini cocok. Mas ini nggak asik banget sih, blong-blongan kayak gini, nggak ada kompartemennya. Ini sama juga
tas kresek yang beli di Indomaret gitu loh. Nggak ada menarik sama sekali. Yang ada kompartemennya itu kan. Mas, oh ya ada kompartemen. Kamu yang ngerti deh, kamu lihat sendiri deh. Suaminya udah mulai pegel, dapat ketemu yang ada kompartemen. Mas ini bagus sih mas, ada kompartemennya. Cuman sayang sletingnya warnanya perak gitu loh. Nggak kelihatan mahal. Ada resletingnya warnanya emas paling tidak kan kelihatan bonafit, kelihatan. Pokoknya kamu cari sendiri, udah mulai pegel suaminya. Ini udah 1 jam lebih, ini saya datang ke pengajian udah telat. Sudah kemudian udah ketemu terakhir ya tadi itu saja. Terakhir udah ketemu ya seperti persis seperti keinginan, warnanya coklat, ya fashionable, sletingnya warnanya perak, bukan emas, segala macam, ukurannya juga pas, ada kompartemennya. Berapa ini? Murah, cuma 3,5 juta. Mas 3 juta itu mahal banget. Yang mana mas 3 juta, ada yang 500.000. Mumet ya? Padahal kalau itu artinya di toko itu sudah nggak ada, cari di toko yang lain. Berarti mulai SOP-nya dari yang awal, warna coklat. Gitu. Itu baru soal masalah tes ya. Beradaptasi dengan pasangan. Yang ketiga, kalau jelaskan gitu masalah baru 2 ya, baru itu ya ketiga. Ya. Fase yang ketiga itu adalah fase kok langsung kelima nih. Nah ini fase yang sudah mulai dewasa karena proses perenungan dan kesadaran. Satu hal yang paling diharapkan adalah ketika hadir di majelis ilmu seperti ini, coba tips-tips sederhana yang bisa dipraktekkan di rumah, mulai lakukan Pak Bu ya. Kadang kita mengulang berapa banyak hal-hal itu, tetapi kadang tidak terjadi. Itu kan apa? Tidak mulai dibicarakan dengan orang rumah, istri atau suami. Ada suami istri itu bertengkar hebat, ya. Suaminya nggak pernah ikut pengajian, tapi suaminya mengizinkan istrinya ikut pengajian. Jadi kamu mau ikut pengajian manapun saya antar, tapi ya saya nggak ikut pengajian, saya antar. Dan kemudian dia senang ada perubahan-perubahan, istrinya jadi rajin sholat, jadi menutup aurat, jadi baik. Tapi yang membuat suami itu mulai gusar adalah setiap kali pulang pengajian istrinya ngamuk-ngamuk. Jadi kayak daiyah itu penceramah. Kamu itu buat begini Thomas. Kamu harusnya jadi laki-laki itu seperti ini. Suami bingung, kok jadi perasaan tidak nyaman ya. Sampai puncaknya istri menggugat cerai dari suami. Kamu nggak bisa berubah mas kayaknya. Kamu nggak bisa mengikuti cara berpikir saya bagaimana seorang muslimah itu membangun keluarganya. Bercerai Pak. Sejak saat itu sang suami alergi yang namanya pengajian. Setiap kali mendengar kata pengajian, beliau merasa apa pengajian? Cuma merusak mindset, merusak jadi kami rumah saya jadi baik-baik saja jadi berantakan. Ternyata apa? Karena tidak sefrekuensi suami istri, tidak memulai berproses bersama untuk membangun perjalanan rumah tangga itu bagaimana seideal mungkin, sebagaimana yang diharapkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai pada satu ketika suaminya nggak sengaja ketemu kutipan 1 menit ceramah 1 menit itu ada 1 menit 2 reel atau apa bahasanya itu ya, 1 menit 2 menit dan pas kena di Ustadz ini ketemu lagi Ustadz itu kena lagi. Ustadz ini Ustadz Umar Mita, Ustadz Umar Mita. Jadi kena. Langsung kemudian penasaran didatang Ustadz Umar Mita itu. Ustadz, saya secara khusus pengen banget ketemu dengan Ustadz. Kenapa Pak? Ya saya merasa betul-betul tercerahkan. Karena saya mimpi kalau dulu ketemu Ustadz ketika istri saya dapat hidayah. Jadi ketemu hidayahnya bareng. Sekarang kami sudah berpisah. Jadi perkara yang penting adalah di fase ketika ini, ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan bagaimana, ternyata ada yang salah dengan konsep berkeluarga atau berumah tangga kami, maka harus diperbaiki, harus mulai dibicarakan segala macam, maka bersiaplah untuk melaksanakan perubahan-perubahan. Maka di fase yang keempat ada namanya fase transformasi.
Karena ada keputusan-keputusan yang akhirnya dibuat, kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya diubah. Itu mungkin saja. Mungkin sebelumnya yang namanya mau baca maghrib, mau baca subuh, TV nyala, nggak ada masalah. Tapi kemudian ada peraturan dibuat baru, sepakat. Oke, mulai saat ini setiap baca maghrib dan baca subuh nggak boleh ada TV menyala, misalkan. Misalkan setiap baca subuh kita harus tilawah bareng. Itu peraturan-peraturan yang dibuat dari apa? Dari hasil perenungan yang panjang itu. Oh, masalah kita komunikasi. Berarti setiap 1 pekan sekali minimal ada agenda ngobrol bareng. Semua agenda yang lain tidak ada, ditiadakan gitu. Ya. Saya itu kemarin komitmen sama istri hari Ahad dan ngisi pengajian. Ya tiba-tiba kan sering nolak gitu, akhirnya saya iakan ngisi pengajian. Saya komplain langsung. Katanya Ahad dan ngisi pengajian. Dia bilang, ya dimaklumi ya, saya bilang gitu. Doakan ya sesekali asal nggak rutin ya. Asal nggak rutin nggak apa-apa saya katakan ya. Ini kan harus kompromi lagi kan gitu loh. Jadi transformasi bercorak kematangan hubungan. Jadi aku semakin membutuhkanmu ya. Karena apa? Mulai ketika ada masalah harus dibicarakan, tidak bisa diputuskan sendiri ya. Nah, fase yang kelima adalah fase rahmah. Ini adalah puncak ya. Puncak dari perjalanan rumah tangga itu ketika sudah ketemu yang namanya rahmah. Rahmah itu cinta cinta tanpa karena, bukan ya? Kayak judul judul film. Enggak juga, cinta karena Allah ya, bukan cinta tanpa karena. Cinta tanpa syarat. Kalau Mas Hasan kasih judul cinta tanpa syarat kan gitu. Mencintai itu membahagiakan, bukan memanfaatkan prinsipnya. Mencintai itu mengutamakan pasangannya lebih dari kebutuhan dirinya. Seorang suami mengutamakan istrinya daripada dirinya, pun istrinya juga mengutamakan suaminya daripada dirinya. Maka yang ada adalah perlombaan di antara keduanya untuk saling mengutamakan pasangannya, menyamankan pasangannya. Maka adegan yang terjadi adalah suami istri yang duduk di teras rumah, sudah berusia di atas kepala 70, sudah di atas kepala 70 dan 65 atau 68. Kemudian sang suami mengatakan, sayang, kamu ada masakan apa? Sayur asem, beb. Ya. Sayur asem, ada didampingi ginastel tadi, teh legi panas kental sepet gitu. Kemudian ada juga sambal terasi ya, tambah lagi ada gerai sama tempe hangat-hangat. Masya Allah sayang, kamu ngerti banget keinginanku. Adegannya seperti itu. Sayang, ada sesuatu yang kamu masak apa hari ini? Sayang, nggak ada sesuatu yang untuk dimakan hari. Ya udah kita puasa bareng gitu. Suasana yang dimana masing-masing bisa menerima kekurangan pasangan itu dibutuhkan. Karena apa? Ada masa seperti itu. Ibu nanti akan ketemu dengan masa di mana seorang suami sudah tidak produktif. Mohon maaf, tidak produktif itu karena sudah masuk usia pensiun, mau usaha apa-apa, ya mentok tidak maksimal lah, gitu kira seperti itu. Sedikit ya, paling di antara yang ada di sini bapak-bapak yang di masuk usia pensiun punya kontrakan berjejer-jejer gitu. Ya hanya beberapa saja. Siapa yang menggantikan peran itu? Anaknya. Kenapa pembahasan tentang pendidikan anak itu penting? Karena ada fase di mana anak itu tanpa diminta mencukupi kebutuhan orang tuanya. Ya, dulu bapak sudah bekerja keras, membanting tulang, berpayah-payah untuk menafkahi keluarga. Sekarang sudah saatnya saya tanya, ayah pengen belikan apa? Ayah pengen makan apa? Ayah mau dikirimin apa? Apa ayah mau ditemenin kemana? Pertanyaan sudah itu. Anaknya menggantikan peran. Bahkan menggantikan peran mungkin jadi kepala keluarga di rumah itu. Seperti itu. Ada fase-fase seperti ini, namanya fase rahmah. Ya. Kalau Ustadz Bendiri menyebut cinta walaupun. Ya. Cinta walaupun dah tua, ompong peyot, sakit-sakitan, dikit-dikit minta kerokan. Cinta walaupun ya sudah tidak punya penghasilan, walaupun ya keinginannya banyak segala macam, intinya seperti itu. Oke, sudah jam 5:10. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang bisa saya jawab, maka sementara saya cukupkan dulu untuk pembahasan fase-fase
pernikahan yang sebaiknya diketahui. Sekali lagi, saya tidak menjelaskan sangat detail karena biasanya setiap fase itu kadang kami bahas dalam setiap satu sesi pertemuan sendiri. Tapi ini sebagai mukadimah bahwasanya ada 5 fase ini harus dipahami. Jangan sampai ketika kita terbentur baru pada usia pernikahan 50 tahun, 60 tahun, sementara tidak mau harus berbuat apa karena sudah terlanjur banyak problematika yang menumpuk dan tidak kunjung ada penyelesaiannya. Wallahualam. Saya kembalikan pada Ustaz Taufik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Naufal atas materi yang sudah disampaikan tentang fase-fase yang perlu kita ketahui dalam pernikahan. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit, kita buka sesi tanya jawab. Dari Putri saya persilahkan satu penanya terlebih dahulu, kemudian dari Putra juga satu penanya. Kami persilahkan yang sudah siap bisa mengangkat tangan. Ada dari ibu-ibu? Amit Ustaz. Dari ibu-ibu ada penanya? Dari bapak-bapak? Masih ada waktu 20 menit untuk kita bisa bertanya. Baik, ada satu penanya dari bapak-bapak. Dari ibu-ibu, kalau ada yang mau menanyakan lewat chat, bisa saya persilahkan untuk membuat pertanyaan dan dikirimkan ke nomor 085 291 052 606 085 291 052 606. Sambil menunggu pertanyaan dari ibu-ibu, saya persilakan terlebih dahulu penanya dari bapak-bapak. Satu penanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sore ini cukup menarik untuk kajian temanya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, ini bagaimana peran faktor eksternal seperti tekanan finansial, perubahan sosial, dan perubahan lingkungan dalam mempengaruhi perkembangan fase-fase pernikahan yang telah dijelaskan tadi, serta bagaimana pasangan dapat mengelola tantangan ini untuk menjaga keberlangsungan pernikahan tersebut. Gitu Ustaz, jazakallahu khairan. Ada lagi yang atau dijawab dulu? Ini langsung dijawab. Baik. Pembahasan berkenaan dengan adanya perbedaan kultur, latar belakang keluarga, pergaulan di masyarakat, bahkan mungkin bahasa dan sebagainya itu dibicarakan sejak awal pernikahan. Nanti ada pembahasan materi berkenaan dengan komunikasi Pak Sutri itu sejak hari pertama pernikahan. Makanya ketika kita menikah pertama kali, ya sudah melakukan semua ya. Dulu ketika pertama kali menikah, suaminya mengecup keningnya, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Dulu sudah lupa apa dulu belum Pak? Jadi yang ketawanya lebar ini belum. Ya ada daripada terlambat, ya sekarang nanti pulang ke rumah dipraktekkan gitu. Ini menarik karena apa? Ya. Kita tidak mampu menguasai hati kita. Wa'lamu annahu yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mendidik manusia dengan hati. Hatinya sendiri aja nggak kenal, apalagi hati pasangan. Maka kita ini adalah doa perlindungan. Ya Allah, aku memohonkan kepadamu kebaikan yang ada pada dirinya, dan aku mohon kepadamu kebaikan yang engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada pada dirinya dan keburukan yang engkau timpakan kepadanya. Ini prinsip pertama, ya. Prinsip pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini butuh komunikasi dibicarakan. Karena mustahil dari sekian banyak ini tidak bisa dikompromikan. Pada kasus cerita tentang Surah Al-Qadi, bayangkan Surah Al-Qadi itu menikah dengan istrinya dengan latar belakang suku yang berbeda. Maka ketika istrinya Surah Al-Qadi itu mendekati istrinya,
Beliau menahan untuk tidak mendekatinya dulu sebelum dibicarakan. Apa yang dibicarakan? Apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai. Siapa orang yang boleh main ke rumah dan siapa yang tidak boleh main ke rumah. Berarti kan ini bicara tentang peraturan keluarga, Pak. Iya. Semua latar belakang itu masih bisa dibicarakan kalau peraturan keluarga dibuat. Saya nggak suka loh kalau kamu itu ngomong cara merintahnya seperti itu. Karena pernah ada suami itu bertengkar hebat di hari pertama pernikahan, coba. Gara-gara istrinya ngomong, "Mas, belikan sabun, sabunnya habis." Istri saya ngamuk. Emang saya pembantu kamu ya? Perintah suami gitu ya caranya ya? Ternyata kurang kata, "Maaf, tolong belikan sabun ya Mas, sabunnya habis." Istri nggak merasa bersalah karena di kultur keluarganya biasa begitu. Apalagi ini suaminya sendiri bukan orang lain, tapi bagi suaminya yang notabene orang Solo ini kasar. Gitu. Ketika dibicarakan tentang kebiasaan harian, misalkan pertama kali terjadi, terutama kita sampaikan, lain kali kalau kamu butuh sesuatu, kalau minta pakai kata tolong ya, biar kita sama-sama nyaman. Ya, saya maklum karena kamu belum tahu gitu. Itu. Jadi dibicarakan sejak awal, termasuk soal makanan kesukaan. Ada loh yang sampai 15 tahun menikah itu nggak tahu makanan kesukaan pasangan. Jangan-jangan ada di sini. Saya nggak tahu loh, tadi sampai sekarang suami itu sukanya apa itu nggak tahu loh, bilang gitu. Ya, penting karena apa? Perlu juga dijaga, perut suami itu perlu dijaga juga, Bu. Kalau makanan kesukaannya cocok di lidah, ya sering-sering aja dimasakin itu lah, sering pulang ke rumah. Ya. Jadi berkenaan dengan kultur itu termasuk kata sekalipun perbedaan latar belakang pendidikan, Pak. Ya. Misalkan mohon maaf, saya pernah ketemu ya suami istri, istrinya itu S3, suaminya SD aja nggak lulus. Tapi juragan besi Pak Haji di Madura sana. Pesannya sederhana saja ya. Pokoknya Dek, kalau kamu ngomong bahasanya jangan tinggi-tinggi gitu. Yang bikin saya tidak paham, kalimat yang biasa dan mudah dipahami, sederhana dan mudah dipahami, singkat-singkat aja, nggak perlu panjang-panjang. Meskipun para ibu suka kalimat yang panjang itu, Pak ya. Kalau nyerocos itu kayaknya nggak begitu. Yang masuk bahannya apa, yang diceritakan apa gitu kan. Jadi prinsip yang pertama tadi, sekali lagi kekuatan doa tadi ya. Kemudian yang kedua adalah peraturan keluarga dibuat, disepakati ya, termasuk konsep pendidikan keluar anak-anak nanti seperti apa, sebaiknya dibicarakan bareng. Pak ya. Jangan sampai ini kan bicara tentang visi juga kan, berarti kan perlu juga dibahas berkenaan dengan visi misi pernikahan. Keluarga ini mau diarahkan kemana dan mau bagaimana. Prinsipnya seperti itu. Jadi sangat mungkin. Tapi memang sedapat mungkin dalam pernikahan ini kalau bisa diikhtiarkan, hindari usahakan lebih dekat secara kufu, itu lebih nyaman. Kalau misal baru bahasa saja udah berbeda, nanti masalah bisa jadi masalah. Karena saya pernah ada kawan saya, Pak ya menikah yang istri kedua itu dari Yugoslavia atau daerah-daerah sana itu loh, Pak. Jadi istrinya itu cantik, tinggi gitu loh. Karena dulu sakit, diobati sama beliau, sembuh. Kemudian bapaknya minta suruh nikahi putrinya itu. Tapi dia tekanan batin. Tiap kali di bandara, dia bawa barang itu. Masa saya itu dikira tukang sopirnya dia gitu loh. Tukang bawa barang gitu loh. Padahal suaminya. Dia kan kecil gitu loh. Istrinya tinggi, putih gitu. Nah, gitu. Berikutnya, Ustaz. Langsung saya bacakan Ustaz. Ya. Ada pertanyaan masuk melalui chat. Pertanyaan singkatnya Ustaz. Assalamualaikum, maaf saya ada pertanyaan titipan, mau bertanya Ustaz, bagaimana kewajiban seorang istri terhadap mertua? Itu pertanyaan singkatnya. Data tambahan yang disampaikan di sini, ada seorang teman yang bekerja di luar kota dan kondisi berjauhan dengan suaminya yang tinggal di kota berbeda, tinggal bersama dengan ibu kandungnya yang sendirian, dan suaminya itu anak terakhir. Kondisi suami saat ini sudah tidak bekerja dan tidak mau bekerja apabila tidak di kota yang sama dengan ibu kandungnya, dengan alasan tidak tega berjauhan dengan ibunya. Kemudian suami tersebut menyuruh istrinya untuk keluar kerja dan menyusul suaminya dan memulai dari nol mencari pekerjaan bersama.
pasangan tersebut belum punya keturunan dan qadarullah sang istri bekerja sebagai seorang guru. Apa yang harus dilakukan sang istri, Ustadz? Mohon pencerahannya. Minta jawaban singkat, pertanyaannya panjang. Yang pertama, kita mulai dari hubungan menantu dan mertua. Bagaimana kewajiban seorang menantu kepada mertuanya, ibu mertuanya? Kewajibannya adalah sebagaimana seorang suami merintahkan kepada istrinya untuk bakti kepada ibunya. Karena bagaimanapun ibu bagi sang suami itu adalah, pada hakikatnya adalah ibu bagi istri. Jadi baktinya sama kan sebagaimana bakti seorang anak kalau dulu kepada ibu kandungnya, sekarang pada ibu mertuanya. Jadi sebatas bagaimana suami merintahkan untuk taat kepada ibunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan suami merintahkan untuk berhenti pekerjaan, ya, sekali lagi tentu dengan pertimbangan yang bisa dibicarakan bareng. Suami juga nggak semena-mena pokoknya kamu berhenti dari pekerjaan, ya. Dan memang ketika suami merintahkan begitu sebenarnya harus keluar. Karena apa? Perintah seorang suami itu selama itu tidak masalah, harus dituruti, tapi harus dibicarakan supaya apa? Istri juga nyaman ketika keluar dari perusahaan tempat kerjanya itu. Nah, yang menarik ini adalah ketika suami akan mengajak usaha bareng. Nah, berarti masih dipekerjakan ini ceritanya. Nah, ini satu hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Dalam artian seorang laki-laki itu dia kowam, dia seorang yang menanggung. Jadi kalaupun melibatkan istri dalam pekerjaan bersama, sedapat mungkin itu pekerjaan yang tidak terlalu mengganggu urusan rumah. Karena domainnya itu lebih fokus utama dan banyaknya itu di kegiatan rumah, ya, bagaimana menemani anak-anak segala macam. Tapi kalau urusan pekerjaan sebenarnya tanggung jawab dari seorang suami. Tapi nggak tahu juga, bisa jadi maksud dari sang suami adalah mungkin istri punya satu keterampilan yang itu sayang kalau keterampilan itu tidak kurang bermanfaat, kurang dimanfaatkan dengan baik. Tapi sekali lagi perlu dipahami, yang namanya menikah itu membahagiakan, bukan memanfaatkan. Jadi itu harus dipahami seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian ada perasaan saling memanfaatkan. Yang ada adalah perasaan saling membahagiakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan singkatnya seperti itu. Kalau mau detailnya biasanya ada sesi konsultasi supaya kami tahu lebih detailnya seperti apa gambarannya. Waalaikumsalam. Ya, baik, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu, ya, bapak-bapak. Masalah bau mulut dan badan, bagaimana cara menyampaikan pada suami agar tidak tersinggung? Mungkin kalau pertanyaan datang dari suami, pertanyaannya bagaimana cara menyampaikan pada istri supaya tidak tersinggung? Sebenarnya begini ya, tanpa harus disampaikan, kita paham ya sebagai seorang muslimah, ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang harus dijaga. Menjaga, jangankan kepada pasangan hidup, kepada orang lain saja kita berusaha bagaimana supaya kita tidak menimbulkan gangguan bagi orang lain gitu. Meskipun mohon maaf ya, mungkin ada yang misalkan bau mulut ya, kan ada mungkin karena banyak giginya sudah berlubang, ada sakit sarewan segala macam, itu yang tidak bisa dihilangkan, tapi perlu dikompromikan. Sebenarnya gini, kita ngobrol sama orang, pernah nggak ngobrol sama orang, tahu orangnya dia diajak ngobrol gini, pegangin hidung gitu loh, supaya nggak nyium, nggak ngomong, dia udah tahu berarti mulut saya bau. Menjaga jarak, terus kemudian nanti membersihkan ke kamar mandi sebentar, kumur-kumur atau bagaimana. Jadi harusnya sesuatu hal yang dipahami bersama ketika berdekatan dengan pasangan. Harusnya sekali lagi itu soal ini sangat sensitif, soal masalah bau, baik bau mulut maupun bau badan. Bagaimana menyampaikannya? Ya, cari waktu yang tepat, momen yang tepat dibicarakan pada senyaman. Mas, kayaknya kamu bagus pakai bau badan pakai parfum ini deh, kayaknya warnanya enak banget. Saya senang kalau nyium aroma ini. Bila perlu diberikan hadiah, berikan parfum pengharum dan atau mungkin obat kumur gitu misalkan yang tadi, supaya itu secara tidak langsung kan, oh gitu ya, biar sama-sama nyaman kerjasama di situ. Wah, gitu. Baik, kira-kira itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Ustadz Naufal Masulika. Barangkali bila memerlukan jawaban lebih detail bisa langsung datang ke kantor Ustadz di gedung Arafah lantai 2 Ustadz ya. Lantai 2 bisa datang ke kantor Gria Sakinah dan mungkin langsung bertemu dengan beliau, mengkonsultasikan langsung soal permasalahan yang ada di rumah tangga kita, diceritakan secara detail, dan kalau ceritanya lebih detail insya Allah jawabannya pun juga akan lebih detail insya Allah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, tiba kita di ujung acara.
Jazakumullah khairan kepada Ustadz Naufal Masunika yang telah banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Kita akhiri majelis kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya pribadi selaku MC, bila ada kurang dan salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب لك الكون ينادي